Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana dari Teknik Informasi Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Kehadiran Dosen UI berbasis Face Web Recognition. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Busro Akmalul Umam, SKMT, dan Bapak Mas Dukil Makru SKMT selaku dosen pembimbing pada penelitian ini. Langsung saja ke poin pertama, itu latar belakang dari judulnya saya ambil. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, Universitas Islam Madura merupakan salah satu perguruan tinggi kota Pamekasan yang memiliki dosen yang cukup banyak. Dalam melakukan kegiatan pengajaran, dosen harus melakukan absensi kehadiran sebagai bukti bahwa mereka sudah hadir dalam kelas yang diampu. Saat ini sistem absensi kehadiran dosen masih dilakukan secara manual dengan mencatat nama dosen yang hadir pada daftar yang disediakan. Metode ini cenderung tidak efisien karena sering terjadi kesalahan dari mencatat nama dosen yang hadir dan dosen yang tidak hadir dianggap hadir. Juga dalam proses administrasi, misalnya dalam melakukan monitoring absensi dosen secara keseluruhan dan buat laporan absensi yang akurat, itu kadang tidak tepat. Lalu yang poin terakhir, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut, memberikan kemudahan bagi dosen dan pihak administrasi. Sistem kehadiran dosen berbasis Face Web Recognition ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efisien dan akurat dalam mencatat kehadiran dosen pada saat mengajar. Poin selanjutnya yaitu memiliki rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah memiliki 2 poin, yaitu bagaimana merancang membangun sistem kehadiran dosen berbasis Web Recognition di Universitas Islam Madura. Lalu yang poin kedua, bagaimana sistem kehadiran dosen berbasis web berjalan di Universitas Islam Madura, dan tujuan penelitiannya memiliki 2 poin. Poin pertama, menyediakan sistem absensi yang efisien dan akurat untuk melakukan absensi kehadiran dosen di UIM. Poin yang kedua, menggunakan teknologi Face Recognition sebagai metode verifikasi untuk memastikan kehadiran dosen. Di sini juga memiliki batasan masalah, antara lain sistem hanya diterapkan pada absensi kehadiran dosen di UIM saja. Itu hanya digunakan untuk verifikasi kehadiran dosen saja, tidak termasuk absensi kehadiran mahasiswa atau karyawan. Sistem hanya dikembangkan untuk digunakan di lingkungan internal UIM saja, tidak dapat digunakan di luar lingkungan UIM. Sistem hanya digunakan untuk proses absensi kehadiran dosen saja, tidak termasuk pengolahan data dosen atau proses evaluasi dosen. Sistem hanya diterapkan pada dosen yang aktif saja, tidak termasuk dosen yang sudah pensiun atau tidak aktif. Sistem hanya digunakan untuk proses absensi kehadiran dosen saja, tidak termasuk proses absensi kehadiran dosen di kelas ataupun proses absensi dosen di luar kelas. Para penelitian memiliki 3 poin. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pengembangan sistem. Poin yang kedua, untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Poin yang terakhir, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses absensi kehadiran dosen, tidak dapat mempercepat proses absensi kehadiran dan mengurangi risiko kesalahan. Poin yang berikutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode prototyping, mana membuat prototipe untuk pembuatan aplikasi, yaitu melakukan evaluasi dari tahap per tahap, dari halaman per halaman. Dalam hal ini, tahap-tahap yang akan menjadi alur metode penelitian dalam melakukan perencanaan bangun sistem absensi Face Web Recognition. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat bangun absensi Face Web Recognition itu apa saja. Saya kumpulkan. Lalu jika sudah bahan-bahan itu dikumpulkan, lalu akan membuat prototyping, jadi seperti prototyping untuk halaman admin dan juga halaman dosen. Lalu evaluasi prototyping jika sesuai yang diinginkan, apakah berjalan atau tidak. Jika tidak berjalan, maka kembali lagi ke pengumuman kebutuhan, sesuaikan lagi kebutuhannya, lalu mau prototype lagi, evaluasi. Jika sudah layak maka atau sudah selesai, maka lanjut ke coding system, dimana saya menggunakan Python. Lalu
mengkodingkan untuk membuat aplikasi flash webnya, admin dan juga dosen. Lalu pengujian sistem, jika pengujian sistem masuk ke evaluasi sistem, kira-kira ada bug atau kesalahan dalam penggunaan sistemnya, maka akan kembali lagi ke coding sistem menyesuaikan agar berjalan dengan lancar. Lalu kembali lagi pengujian sistem, evaluasi sistem lagi, jika sudah layak maka langsung penggunaan sistem. Dan di sini teknik pengumpulan data saya menggunakan 3 cara, yaitu pengamalan langsung, wawancara, dan data visual. Pengamalan langsung yaitu saya langsung terjun ke Universitas Islam Madura melihat secara langsung bagaimana proses absensi yang dilakukan di sana untuk preferensi saya untuk melakukan gambaran terhadap facial recognition seperti itu. Lalu yang kedua, wawancara. Saya melakukan wawancara dengan pihak fakultas, juga admin, dan juga melihat apa-apa saja yang kiranya harus diperbaiki dan tanggapannya untuk face web recognition ini apa saja, lalu melihat ukuran absensi yang sekarang digunakan apa saja, lalu yang diperbaiki apa saja. Dan yang terakhir adalah data visual. Data visual ini saya menggunakan data dosen dan admin untuk sistem yang nantinya akan dibuat seperti itu. Dan di sini ada lokat sistem. Yang pertama adalah mulai ketika sudah masuk di halaman presensi, maka webcam akan aktif dan mendekatkan wajah ke webcam. Lalu pencocokan wajah, jika wajah cocok, diproses di wajah cocok, maka akan tampil presensi. Tapi jika wajah tidak cocok, tidak dikenal, maka kembali lagi ke webcam dan melakukan ulang. Jika absensi masuk, maka selesai akan tampil absensi. Di sini ada program admin. Untuk admin sendiri, ketika ingin masuk untuk mengolah datanya, itu untuk input data username, password, dan status. Lalu nanti jika sudah diisi maka akan diproses. Jika username, password, dan status valid, maka akan tampil halaman admin atau halaman beranda selesai. Lalu pengolahan data di dalamnya. Tapi jika salah, data tidak valid, maka kembali lagi ada pemberitahuan bahwa password salah, password atau username tidak sesuai seperti itu. Dan sebelahnya ada ini untuk dosen. Kita mulai absensi identifikasi saja. Jika wajah nanti di training dan melakukan pencocokan wajah terdaftar, maka absensi masuk dan ada tampilan memberitahukan absensi bahwasanya masuk. Dan jika tidak terdaftar, maka data akan tidak masuk dan tidak akan keluar data absensi. Nah, berikutnya adalah antarmuka sistem. Di sini adalah halaman untuk antarmuka sistem admin, dimana seperti yang saya katakan barusan, jika ingin masuk maka menggunakan username, password, dan hak akses atau status. Nah, sebelahnya jika sudah memasukkan data yang benar, maka masuk ke halaman beranda home, dimana di halaman beranda home ini memiliki beberapa fitur menu, yaitu home, data absensi, data karyawan, dan data presensi, logout. Itu halaman login ini ditampilkan pertama kali ketika admin masuk halaman web sistem ini. Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke halaman utama sistem. Jika berhasil login, akan diarahkan halaman beranda yang saya sudah sebutkan tadi. Dan jika misalkan ada admin baru yang ingin tahu, maka harus beritahu kepada admin lama untuk memasukkan hak aksesnya ke sistem. Sini antarmuka sistem untuk presensi dosen, di mana tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, jika kita melakukan presensi, maka klik presensi. Jika kita ada dosen baru, maka kita akan klik tambahkan data. Ini adalah data dosen yang sudah melakukan presensi, seperti itu contoh. Nah, jika kita dosen baru, maka kita akan melakukan tambah data, masuk ke tambah data, mengisi data-data berikut. Jika sudah kita isi, maka akan masuk ke kriteria data, itu merekam data kita, mendekatkan ke webcam. Kurang lebih ada 100 gambar data yang akan dilakukan pencocokan nantinya. Nah, jika sudah, maka akan kembali lagi nanti dan sini melakukan proses absensi, dan jika berhasil, data akan keluar seperti ini. Yang ditampilkan person, nama, fakultas, dan genre. Kurang lebih sih seperti ini.
Dan ini ada pengujian black box testing dan which saya melakukan black box testing berkali-kali yang jadikan 2 sesi sama saya, yaitu untuk halaman admin dan halaman presensi. Dan di bawahnya ini adalah hasil penghitungan bisnis. Yang pertama ini adalah pengujian sistem admin. Saya telah melakukan percobaan dengan data yang benar, data yang salah, lalu klik home, pilih menu admin, tambah data admin, dan data edit data admin dan semuanya. Lalu ketika di sini saya menggunakan test case untuk absensi. Jika menggunakan data yang tidak terdaftar bagaimana, lalu pakai data yang terdaftar bagaimana, lalu akses presensinya, ditambah presensinya seperti itu. Dan ini adalah hasil dari tes bisnis kuesioner yang saya bagikan kepada pihak kampus dan juga teman-teman yang melihat aplikasi ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian sistem presensi PSBB Connection terbukti dapat membantu pemantau dan dalam melapor absensi dosen dengan akurat dan mudah. Hasil pengujian black box testing menunjukkan bahwa sistem presensi PSBB Connection telah lulus pengujian dengan hasil yang valid dan dapat digunakan sebagai media untuk proses presensi. Menunjukkan bahwa sistem menghasilkan output dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengujian kuesioner menggunakan metode PICIS dengan menyebar data kuesioner kepada responden dan diperoleh hasil rata-rata tingkat kepuasannya bernilai 4.509. Tingkat kepuasan ini diukur menggunakan metode kapal dan outcome. Dengan nilai kepuasan yang tinggi dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem ini sangat puas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem presensi PSBB Connection telah melewati ujian yang valid dan efektif. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa pengguna sangat puas dengan sistem ini, memberikan dukungan positif untuk pengembangan sistem berikutnya. Yang terakhir, ucapan terima kasih penulis. Saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ozairi SSTMT selaku Dekan Fakultas Teknik Informatika atas dukungan dan bimbingannya, dan tak lupa juga Bapak Busro Almarul Umam MT selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Zulkifli Maru Eskom MT selaku dosen pembimbing kedua atas arahan, panduan, dan bantuan mereka dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan latihannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaklumi. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.